Yesus. Mari saudara-saudara kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan sembah kita pada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Tuhan yang layak kita puji. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kau layak terima sembah kami, Kau layak terima pujian kami. Hanya Tuhan yang layak. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami ya Yesus. Kami boleh merasakan Tuhan saat hari ini ya Bapa. Kembali kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucap syukur Tuhan. Biarlah sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami boleh menaikkan Tuhan segala pujian kami Tuhan untuk nama-Mu ya Yesus. Segala sembah kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan Allah yang layak Tuhan. Hanya Engkau Allah yang satu-satunya Tuhan yang layak kami puji, kami sembah ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi Tuhan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Satu persatu Tuhan kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati kami semua ya Bapa. Kami Tuhan yang mungkin datang dengan membawa beban berat Tuhan. Kami yakin dan percaya kami pulang membawa kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Mungkin dari beberapa kami Tuhan mengalami sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sudah sembuhkan kami ya Yesus. Karena Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan Allah yang bertahta atas setiap pujian kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Kami mau meninggikan nama
Shalom saudara-saudara. Puji nama Tuhan, sangat semangat sekali. Karena yang saya yakin dan percaya, kalau di luar suasana mendung, tapi tidak mempengaruhi semangat kita dalam meninggikan Tuhan. Amin. Biarlah kita tetap semangat dalam memuji membesarkan nama Tuhan. Saya minta saudara kasih salam kanan kiri. Katakan semangat dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari pada petugas membawa persembahan untuk maju ke depan. Mari kita naikkan pujian. Kau Allah
Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini Tuhan, janji-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami ya Yesus. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami mau menyenangkan Engkau ya Yesus. Haleluya. Menjadi pengakuan kami Tuhan, saat kami berdiri di dalam hadirat-Mu, kami Tuhan Yesus rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu menyukakan Engkau Tuhan, sebagai bukti kami mengasihi-Mu Bapa. Kami mau duduk dengan tenang Tuhan, untuk kami menikmati suara-Mu, untuk kami menikmati firman-Mu Bapa. Sebab kami percaya Tuhan,
Engkau mengerjakan segala sesuatunya dengan baik Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus di pagi hari ini kami lebih lagi merindukan hadirat-Mu Bapa. Kami lebih lagi merindukan kuasa-Mu Bapa. Terjadi di tempat ini. Nyatakanlah kuasa-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya datangnya daripada Engkau. Tidak hamba-Mu kurangi dan tidak hamba-Mu tambahi. Dan biarlah Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu Bapa. Dan biarlah Roh Allah yang melayang-layang di tempat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya boleh kembali bertemu dengan keadaan yang sangat baik. Oleh karena pertolongan Tuhan, saya dan saudara boleh ada di tempat ini. Di nama Tuhan saudara, mari kita akan langsung buka firman Tuhan kita. Kita mau belajar beran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan kita akan baca Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 ya. Saya beri judul firman Tuhan sore hari ini di layar ya LCD, terhimpit ya, saudara. Terhimpit. Lukas pasal 8 ayat yang 14. Saudara ketemu, mari saudara saya jemput berdiri dalam hadirat Tuhan. Satu standing ovation untuk firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Ya, hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Ya, saudara boleh buka Alkitab saudara. Saudara boleh ya lihat di layar ya di depan saudara. Hitungan ketiga kita akan mulai. 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bebaskan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, di dalam firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, kalau kita boleh ya mendengar firman Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur ya saudara, tentang penabur ya. Ada di next slide saudara ya. Penabur ya, ada 4 jenis ketika penabur ini keluar untuk menaburkan benih ya. Yang pertama saudara, yang menaburkan benihnya waktu menabur benih itu jatuh di pinggir jalan ya. Menaburkan benih, keluar pergi menaburkan benih ya. Benihnya jatuh di pinggir jalan. Sebagian jatuh lagi di tanah yang berbatu-batu. Ya. Dan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan yang lain jatuh di tanah yang baik. Ya. Perumpamaan ini berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya meresponi yang namanya firman Tuhan. Bagaimana respon ya
kita orang-orang percaya terhadap firman Tuhan. Respon kita terhadap firman Tuhan akan mempengaruhi di dalam kehidupan saudara. Karena saya percaya bahwa firman ini hidup, firman ini berkuasa, firman ini bukan sekedar tulisan atau sekedar kata-kata yang disampaikan. Tetapi kalau kita mempercayainya, ada satu kuasa yang luar biasa yang terjadi. Kuasa yang luar biasa yang bisa kita rasakan dan kita alami saat kita merespon firman Tuhan itu dengan benar. Dan keadaan orang-orang percaya, keadaan orang-orang percaya, saya dan saudara diperhadapkan dengan yang namanya semak duri. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Ini keadaan orang-orang percaya, saudara dan saya. Seringkali saudara dan saya mengalami yang namanya keadaan terhimpit. Keadaan yang terhimpit akibat semak belukar. Semak belukar adalah gambaran tantangan hidup. Semak belukar adalah godaan. Semak belukar adalah rintangan yang menghalangi saya dan saudara bertumbuh. Saya dan saudara mengalami berkat-berkat Tuhan. Apa yang menyebabkan kita terhimpit? Terhimpit adalah situasi kondisi tertekan. Terhimpit adalah situasi kondisi yang tidak mengenakkan. Terganggu. Terhambat. Itu kondisi di mana terhimpit. Beberapa faktor yang menyebabkan kita orang-orang percaya terhimpit. Yang pertama adalah kekhawatiran. Kekhawatiran. Kekhawatiran menyebabkan orang-orang percaya terhimpit. Kekhawatiran menyebabkan orang tertekan. Kekhawatiran menyebabkan orang tidak dapat bertumbuh, terhalang-halangi. Karena kekhawatiran. Apa kekhawatiran, saudara? Kekhawatiran adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jadi apa yang tidak kita ketahui dengan pasti, kita takut dahulu, kita gelisah, kita cemas. Dan orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidup. Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan ini di dalam hidup. Seringkali kita mengalami kekhawatiran, seringkali kita mengalami kecemasan, gelisah, ketakutan, sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kita mengalami hal itu, saudara. Matius 6 ayat yang ke-27. Slide-nya bisa mengalir Mbak Lala ya. Ditampilkan slide yang kekhawatiran.
Matius 6 ayat yang ke-27. Dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kita yang karena kekhawatiran kita dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Firman Tuhan berkata, saudara, tidak ada yang dapat menambah sehasta ya jalan hidup karena kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu, saudara, ya, kekhawatiran itu, saudara, suka menghantui hidup kita dan menyerang pikiran akibat ketidaksanggupan dalam menjalani proses hidup. Dan hasilnya ketika saudara khawatir, iman saudara lemah dan goyah. Saat kekhawatiran itu datang, saudara, iman kita lemah dan goyah. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34, di sana diceritakan bagaimana, ditulis di sana, ya, Tuhan berkata tentang kekhawatiran. Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, minum, ya. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan mengingatkan, jangan kita khawatir, saudara. Apakah dengan kekhawatiran yang saudara alami bisa menambahkan sehasta jalan hidup kita? Ada banyak kekhawatiran, ya saudara. Ini yang saya tulis. Kita khawatir apa yang kita makan. Mohon maaf, saudara. Semua orang pernah mengalami kekhawatiran, dan kekhawatiran ini tidak memandang usia, tidak memandang status, ya, tidak memandang golongan. Orang yang kekurangan, khawatir besok mau makan apa. Besok mau makan apa? Ya. Ada yang khawatir tentang biaya sekolah, ya. Meskipun ya ada subsidi dari pemerintah, ya, tapi sangune anak-anak itu kan nggak disubsidi, saudara, ya. Ya, sangune anak-anak sekolah saya itu gede-gede, ya. Cok, sangumu berapa, Cok? 30.000. Woi. Waduh, anak sultan ini, Sultan Siregar. Ya, 30.000. Kelas berapa kamu, Cok? Kelas 2 SMP, kelas 8. Wah. Ya. Pano, jangan iri kalau uang sakumu cuma 2.000, ya. Cukup makan kenyang di rumah, ya. 2.000 beli es tebu. Kurang, Om, ya. Ya, biaya hidup, ya, biaya sekolah, saudara. Bener, saudara, ya. Zaman saya sama zamannya anak-anak gen apa ini? Apa? Gen alpha apa? Genggong, ya. Ya, beda, saudara, sama anak saudara. Zamannya saudara beda, saudara, ya. Yang zamannya orang tua bisa sekolah sukron, ya. Bisa sekolah sukron, ya, saudara. Ya, saya masih ketemu mbah saya dulu, ya, Mbah Kartono itu. Biar sekolah lulusan SR, sekolah rakyat, wis syukron, syukur. Kamu nggak semua bisa sekolah, ya. Tapi hari-hari ini banyak orang, banyak yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah, ya. Pemerintah berusaha menaikkan derajat hidup masyarakat dengan sekolah, ya, meskipun masih ya banyak yang putus sekolah,
Ya, di jalan-jalan di lampu merah banyak yang anak-anak yang masih ngamen. Ya, tapi berbeda. Ya, rumah saya di depan sekolah itu saudara, ada orang tua yang sambat saudara. Ya, dulu itu kan maksimal 5.000 terus sanggune wis gawede ya. 5.000 terus bau banyak saudara ya. Ya. Karena ada seseorang ya anaknya jeragan sayur saudara. Kalau sangu itu sama orang tuanya ditaruh uangnya itu taruh di toples ya. Terserah dia nyawuk sak cawu-cawu saudara. Kalau berangkat sekolah nyawuk ini saudara ya. Nyawuk dikesak gitu saudara, enggak ngitung. Akhirnya teman-temannya pada iri saudara. Dan bilang ya opo anakku ya om lapo. Nek gak disangoni 10.000. Ya SD saudara. Ternyata lebih, ada yang 15.000, ya, ada yang 20.000, 50.000. Ini bicara soal negeri ya. Kalau swasta, ya, kalau istri saya waktu ngajar di Kidos itu minim zaman segitu ya 2000, nah, 10, 2012an itu anak minim 50.000 swasta soalnya saudara ya. Ya, jajannya kalau saudara jajannya cireng, pentol ya. Kalau di sekolah nih istri saya itu kebab Turki, saudara. Ya bisa dibanding no saudara ya. Ya ini nggak tahu ini Mbak Agnes ini ya murid-muridnya di TNH ya, ya sangunya berapa ya. Biaya sekolah ya, yang negeri masih gratis tapi sangunya nggak gratis ya. Masih juga ada urunan ini dan itu saudara ya. Belum lagi anak mulai minta gadget, HP. Nah, pusing wis kepalane saudara. Ya, orang tua. Minta lagi laptop, ya. Minta lagi sepeda motor, ya saudara. Zaman saya sepedaan saudara saya. Ya, sekolah di SMP Puri sana. Sepeda saya pulang pergi sepeda. Ya. Sekolah di SD depan dari sini jalan kaki, ya, lewat berasak lewat sawah. Tapi sekarang anak-anak gak ono sih jalan kaki saudara ya. Sepedaan jarang-jarang. SMP sudah sepeda motoran saudara. Ada di Purwodoli standing gitu ya. Heran saya saudara. Gak tahu itu. Ya. Khawatir tentang apa lagi? Saudara, apa yang saudara khawatirkan hari-hari ini? Ya. Yang anak-anak muda. Ya, khawatir pasangan hidup, jodoh. Ya. Khawatir aku itu jodoh ora yo. Ya. Orang tua ya khawatir jodoh anakku iki bener apa ora yo. Ya. Bukan hanya itu, orang kaya saudara. Jangan anggap orang kaya itu enggak khawatir saudara. Ya, kemarin Jumat saya bilang saya baca di Google saudara. Nabung 32 miliar saudara, hilang di bank. Loh saudara, 32 miliar. Bayangkan saudara kalau itu dibelikan kerupuk. Saudara mungkin bawa satu pickup paling ya di sini. 32 miliar. Heran saya baca lu. Hilang. Bukan rahasia umum lagi toh. Ya. Nyimpen. Orang kaya juga bingung gimana nginvestkan uangnya. Ya. Disimpen deh ini sore bantal, ini sore amben, dicolongi anake, dinditi anake. Ya. Ya saudara. Digondek bank. Yo moro-moro hilang. Ya. Orang kaya juga bingung investasikan usaha apa ya supaya ya uangnya bertambah-tambah. Ya enggak berkurang. Kekhawatiran. Semua kalangan saudara. Ya. Khawatir tentang sekolah. Gimana nanti biaya sekolah. SMA. Lulus. Khawatir tentang pekerjaan. Ya. Setelah lulus ini dapat pekerjaan apa enggak. Ada begitu banyak kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini saudara, ya, berbicara tentang ya, kegelisahan dan kegalauan, bukan sekedar itu makan, bukan sekedar ya minum, bukan sekedar pakaian saudara. Mari perhatikan saudara ayat yang ke-31
Matius pasal 6 ayat yang ke-31 dan 32. Matius pasal 6 ayat 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, apa yang ditulis tadi, apa yang dikhawatirkan tadi saudara, apabila saudara hari-hari ini khawatir, itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara mengenal Allah. Adakah saudara yang di sini belum makan? Tadi berangkat ke gereja belum makan? Atau kemarin saudara belum makan? Ada? Ya? Gak masak tapi beli saudara ya. Ada saudara yang hari ini sampai jam ini saudara belum makan, angkat tangan saudara. Ada? Gak ada ya? Gak ada. Saya yang belum makan saudara. Saya angkat tangan kok. Yang ada di sini. Ya. Selesai nanti makan sama saya di belakang. Yang belum makan. Ya. Belum makan saya dari pagi tadi saudara. Benar. Ya. Ada yang belum makan. Berarti saudara tercukupi kan? Amin. Ya. Ada saudara yang khawatir hari ini saudara. Ya. Ada yang nggak pakai baju hari ini? Ya, semua pakai baju toh. Kalau ada robek sana sini wajar saudara. Soalnya saya sendiri kadang nggak sadar kalau saya pakai celana robek. Baju robek, nggak sadar saya saudara. Pokoknya pakai gitu aja, apalagi kalau gubuk kabeh. Gitu saudara ya. Ya, tapi pakai toh. Ya. Saudara dan saya sampai hari ini terpelihara dengan baik. Firman Tuhan katakan apa saudara? Bapamu yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Bapak kita tahu kalau kita butuh makan. Bapak kita tahu kalau kita butuh minum. Bapak kita tahu kalau kita butuh uang untuk bayar sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Bapak kita tahu saudara. Bapak kita tahu. Jadi nggak ada alasan saudara-saudara khawatir. Ada pedagang di sini. Pernah pasti khawatir saudara. Ya, barangnya nggak laku dijual. Ya, barang dagangannya nggak laku dijual. Saya pernah mengalami hal itu juga saudara. Saya mengalami tahu pedihnya ketika jualan itu nggak payu. Ya saudara, mungkin saudara jual makanan. Ya, kamu sing dempok, ya, saya tahu saudara, ya, tapi saudara ketahui bahwa Bapa itu tahu apa yang kita butuhkan, Bapa tahu apa yang kita perlukan. Jadi gak ada alasan saudara dan saya khawatir. Katakan sebelah kananmu, ojo khawatir. Sebelah kirimu, ojo khawatir. Depanmu, ojo khawatir. Belakangmu, ojo khawatir. Ojo khawatir. Ayo katakan, ojo khawatir. Sekarang katakan dirimu pada dirimu sendiri. Sebut namamu. Theo, jangan khawatir. Sebut diri. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya. Ada lagu oke. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Oi, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Tunjuk teman kanan kiri buka belakang. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Haleluya.
Taruh tanganmu di dada saudara. Katakan sama-sama dengan saya. Bapa di surga. Katakan sama-sama saya. Bapa di surga. Tahu apa yang kubutuhkan. Apa yang kuperlukan. Tuhan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes, haleluya. Nah, ada yang masih khawatir saudara? Nah, kalau saudara masih khawatir, ya besok itu punya kesusahannya sendiri. Hari ini cukuplah. Ya. Kalau saudara masih khawatir, Matius 6 ayat 33. Ayo, kita baca bersama-sama. Gak usah ditampilkan. Ayo, Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33. Ya, hitungan ketiga mulai. Saudara, apal tahu saudara? Saudara yang khawatir, ini solusinya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara masih khawatir, dan saat saudara kekhawatiran itu datang, karena kekhawatiran itu menyerang pikiran saudara, ya, menghantui hidup saudara, ya, dan hasilnya iman saudara akan goyah dan lemah. Saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Apa itu kerajaan Allah saudara? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Kembali soal makan dan minum. Bukan soal makan dan minum. Ya, tapi kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini saudara mencari kerajaan Allah. Hari ini saudara menemukan kerajaan Allah itu. Dan saat saudara menemukan kerajaan Allah itu saudara, kekhawatiran itu disingkirkan. Ya saudara. Saudara mencari kebenaran. Apa itu kebenaran saudara? Dalam Yohanes dikatakan kebenaran itu firman Tuhan. Saudara lari kepada Tuhan saat saudara khawatir. Saudara lari kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara baca. Ya, saudara harus responi. Ya, supaya firman itu menjadi kenyataan di dalam hidup saudara. Saudara harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua saudara, Mazmur pasal yang ke-55. Kalau saudara masih khawatir, Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Ayo kita baca bersama-sama saudara. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Ya. Kalau di layar HP saudara itu mungkin ayat yang ke-22 atau 24 ya. Ya. Mazmur pasal yang kelima ayat 23 yang berbunyi, serahkan, 2, 3, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ya saudara, serahkan khawatirmu. Apa kekhawatiran saudara hari ini? Kekhawatiran orang demi orang berbeda. Tadi contoh aja saudara. Contoh. Ya. Beberapa macam kekhawatiran. Saudara mempunyai begitu banyak macam kekhawatiran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Saat khawatir itu datang, saudara datang. Yang menyerang pikiran saudara. Ya, saudara datang kepada Tuhan. Saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Tadi yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu loh saudara. Tambahannya itu diberikan kepada saya. Itu tambahan, itu bukan utama. Kalau kita hidup percaya kepada Yesus, fokus kita, pandangan kita hanya Yesus. Kalau kita memandang yang lainnya, ada rasa khawatir.
Yang kedua saudara, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya. Tunggu sebentar saudara ya. Saya mau ngambil sesuatu. Cok, maju ke depan kau Cok. Sini Cok. Ya, maju ke depan sini biar ditonton ribuan orang. Sini, berdiri di sini. Ya, minta contoh kamu. Ya, sini. Aku nggak mau kasih kamu kok, kamu sudah mau ngambil ini. Ya, saudara, saya ibaratkan ini adalah kekhawatiran. Ya, ini masih ada di dalam genggaman tangan saya toh. Jadi ini menjadi milik saya, ini saya kuasai. Tapi firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya, Cok, kau seolah-olah Tuhan. Ini aku serahkan kepada kamu. Khawatirku aku serahkan kepadamu. Kecemasan, kegelisahan aku serahkan kepadamu. Ya. Segala sesuatu yang membuat saudara terhimpit karena kekhawatiran hidup. Ya. Serahkan kepada Tuhan. Ya, kalau diserahkan, masa saya pegang ini saudara? Berarti kan nggak ikhlas ini saudara ya. Tapi kalau saya serahkan, wes jadi milikmu. Ya, turun. Saya nggak bawa lagi kekhawatiran saya. Saya bawa kekhawatiran saya. Saya genggam kekhawatiran saya. Masih ada kekhawatiran dalam hidup saya. Kekhawatiran itu pindah kemana? Jangan saudara. Jangan. Kekhawatiran itu pindah kepada Tuhan. Kalau kita serahkan. Permasalahannya kadang-kala kita nggak mau menyerahkan saudara. Wong itu menjerat hidup saudara loh. Itu kadang-kala menjerat hidup kita. Membuat kita tidak bisa bertumbuh. Membuat kita tertekan. Membuat kita gelisah, cemas. Lu kenapa kok dieman-eman, kok diceketeng pisan. Ya. Ceketeng, nggak dilepas. Serahkan, dilepaskan kepada Tuhan. Ada bagian yang harus saudara kerjakan. Dan ada bagian yang akan dikerjakan Tuhan. Kecil bagian kita saudara. Kalau saudara khawatir, lepaskan itu kekhawatiranmu. Apa yang hari ini menghantui dalam pikiranmu saudara? Pekerjaan, ya, anak masa depan, pasangan hidup, ya, usaha, anak, keluarga, serahkan sama Tuhan. Kalau sudah ada di tangan Tuhan, saudara, ya, sesuatu yang nggak mungkin itu pasti mungkin. Sesuatu yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saya percaya hari ini tidak ada satupun jemaat yang datang hari ini tidak ya kekurangan. Semua tercukupkan kan? Tercukupkan kan? Ya, ada mungkin berkelimpahan dan berkelebihan. Ya, ya. Tapi saya percaya tidak ada jemaat GPD Hosana yang kekurangan. Ya, mungkin saudara berpikir Pak Ambak ini saudara, ekonomi saudara Senin Kemis. Tapi buktinya hari ini saudara terpelihara dengan baik. Karena Bapak tahu apa yang saudara butuhkan dan perlukan. Hal yang kedua saudara, apa yang menghimpit kehidupan saya dan saudara. Nah ini saudara. Yang kedua adalah kekayaan. Kekayaan. Matius pasal 19 ayat yang ke-23. Matius pasal 19 ayat yang ke-23. Ya, kisah tentang seorang apa saudara? Ya, tertulis di dalam Markus, juga tertulis di dalam Injil Lukas, ya. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-23. Ya, kita baca sama-sama.
Sudah ketemu saudara? 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Tuhan Yesus loh yang bilang, bukan saya. Loh, wong sugih angel mlebu swarga, saudara. Terus mari ngono saudara, ya, gak kepingin sugih gitu saudara. Salah saudara, gak mau sugih saudara. Boleh saudara kaya. Kami hamba Tuhan ini berdoa supaya semua jemaat terberkati dengan luar biasa, hidup dengan berkelimpahan, minim hidup berkecukupan. Ya, karena itu standarnya Tuhan. Doa Bapa kami, berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Pernahkah saya ajarkan? Itu mapel sering saya berikan. Ada takaran berkat. Cukup. Tapi kami hamba Tuhan berdoa supaya saudara semua diberkati Tuhan. Saudara semua kaya raya. Karena sing amin noe. Kagelem sugih wedi ta saudara? Jangan takut kaya saudara. Ini mari kita belajar kenapa orang kaya ini enggak masuk surga. Loh. Firman Tuhan, kenapa orang kaya ini enggak masuk surga saudara? Ya. Semarang saudara wedi sugih. Ya. Terus aku tak pura-pura melarat nang ngono saudara. Tak macak melarat saudara. Oh jangan. Ya, kami hamba Tuhan berdoa supaya semua jemaat diberkati Tuhan. Oh, yang amin Pak Suradi, berkati gede Pak Suradi, oh ya amin. Ya, gak ada hamba Tuhan, pendeta yang jemaatnya didoakan soro hidupnya, kekurangan hidupnya, gak ada, sedih saudara. Ya, kami siang malam pagi petang berdoa supaya jemaat ini diberkati Tuhan dengan limpah. Ya lumayan, aminnya saudara. Yang lain gak percaya ya sudah. Firman Tuhan tadi dikatakan respon terhadap firman Tuhan. Mau kalau diberkati gak diberkati ya urusanmu. Seperti saya sampaikan firman Tuhan. Saudara percaya gak percaya urusanmu. Ya kan? Saudara diberkati gak diberkati Tuhan. Ya urusan cuma sedih saudara hamba Tuhan ini kalau ada anak Tuhan yang gak diberkati. Kenapa ya gak diberkati Tuhan? Kenapa? Orang kaya ini sukar masuk ke dalam surga. Kenapa saudara? Ya, ini kisah orang muda. Ya. Ditulis di dalam Matius, Markus dan Lukas saudara. Matius 19 ya. Markus pasal 17 dan Lukas pasal yang ke-19, Lukas pasal yang ke-18 ya. Markus 10 dan Lukas 18. Tertulis di sana supaya kita belajar saudara. Supaya ketika saudara sudah kaya raya, saudara tetap masuk surga. Jangan ketika saudara kaya raya, saudara masuk neraka. Kiamat saudara ya. Ini kenapa orang muda yang kaya ini sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Melakukan perintah Allah dan menuruti. Ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Wah muda kaya. Luar biasa saudara. Banyak sekarang anak-anak muda yang kaya raya diberkati Tuhan. Saya lihat di YouTube itu. Wow. Pengusaha-pengusaha. Ya. Muda ya. Dia datang kepada Yesus. Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya sudah melakukan 10 hukum Taurat itu saudara. Dilakukan orang muda ini luar biasa. Padahal ya belum ada satupun. Ya, tapi dia mengklaim dirinya sudah. Ya, Tuhan katakan belum sempurna. Ya. Karena apa? Ketika Tuhan bilang, jualah harta bendamu. Jualah harta bendamu. Mikir saudara mulai. Berikan harta bendamu. Waduh, mikir saudara. Aku wis keringetan. Ya, esok awan, jongkir jempalik, golek duit. Kok Tuhan ngomong, kok ngedol. Mari dipakai-pakai kepada orang yang berkekurangan. Terus mengikut Yesus. Orang muda ini gak berani bayar harga untuk mengikut Yesus.
Orang muda ini berpikir bahwa harta dunia ya yang dia cari siang, malam, pagi, petang. Ada nyanyian anak sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam? Uang. Cari uang, cari uang, cari uang. Sampai lupa sama Tuhan. Cari uang lupa sama keluarga. Cari uang lupa sama anak istri. Ya, karena uang. Ya. Harta dunia ini menjadi penghalang untuk masuk surga. Mengapa kekayaan menjadi penghimpit, penghalang seseorang untuk menikmati janji Tuhan? Pengkhotbah pasal 5. Mengapa saudara? Ini loh saudara. Bukan berarti saudara dilarang untuk kaya, enggak. Kami berdoa supaya saudara itu diberkati Tuhan dengan melimpah ruah. Ya, usaha saudara diberkati. Ya, pekerjaan saudara diberkati. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Ya. Siapa menyintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sana di perikop itu kesia-siaan kekayaan. Saudara tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Kami berdoa supaya saudara kaya. Saudara diberkati Tuhan. Karena saya percaya ketika saudara diberkati Tuhan dengan berlimpah. Ya. Ketika saudara mengalami yang namanya kelimpahan. Ya. Saudara ingat Tuhan. Tapi kenyataannya ketika orang sudah diberkati Tuhan, lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan. Kenapa? Karena cintanya dengan uang, cintanya dengan kekayaan. Karena cinta dengan kekayaan dan uang itu tidak akan puas. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ya, ayat 9-10 ya saudara. Ya ini saudara yang gak boleh. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Banyak orang yang ingin kaya secara instan, akhirnya melakukan tindakan-tindakan. Saudara, mengapa saudara ada korupsi? Ya, karena orang ingin kaya. Kenapa saudara? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan orang yang memburu uang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai kedukaan. Karena uang, ya anak-anak Tuhan hidupnya soro, menyimpang dari iman. Orang-orang yang korupsi di sana juga saudara, banyak juga orang-orang Kristen. Bukankah itu menyimpang dari iman saudara? Karena ingin kaya, karena cinta uang. Bukan berarti saudara nggak boleh kaya, saudara nggak boleh cari uang, boleh. Sekali lagi kami hamba-hamba Tuhan, kami berdoa supaya semuanya jemaat itu diberkati Tuhan, hidup berkelimpahan. Karena saya percaya ketika saudara hidup berkelimpahan, saudara diberkati Tuhan, saudara pasti akan ingat Tuhan.
Tuhan gak butuh uang saudara. Saudara dan saya yang butuh uang. Tuhan gak butuh uang saudara, saya dan saudara yang butuh uang. Tetapi saudara ingat, pekerjaannya ini loh butuh uang, saudara. Presidennya mati, saudara. Saudara kayaknya mati. Itu komputer sering error, saudara. Kalau saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, ya, kami yang berdoa hamba-hamba Tuhan ini, saudara pasti akan ingat Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan ini butuh dukungan dana saudara. Tuhan gak butuh uang saudara. Tapi pekerjaannya di muka bumi ini loh saudara. Butuh disupport. Mau bayar listrik, bayar wifi. Pakai duit gambar garengan saudara. Gak payu saudara. PLN disanggupi. Sik yo. Yang 3 bulan dipedot saudara. Butuh uang. Saudara mau beli apa, beli itu, bayar apa, butuh uang. Tapi jangan kau mencintai. Cintailah Tuhan. Karena sekali lagi, apa yang saudara butuhkan lo Tuhan tahu. Ya, tadi katakan saudara, Tuhan Bapa di surga tahu apa yang saya butuhkan. Kekayaan saudara. Di Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan di mana hartamu berada, di situ ada hatimu juga. Saudara, Tuhan mengingatkan saudara. Terus harus bagaimana saudara? Terus bagaimana? Ishak itu saudara, saat posisi keadaan yang tidak menguntungkan, kondisi krisis, firman Tuhan mencatat. Dia menabur benih. Firman Tuhan mencatat pada tahun itu juga dia menuai. Dia menjadi kaya, sangat kaya, kaya raya. Boleh saudara. Saya ada jemaat satu ketika saya berbicara tentang ukuran berkat Tuhan. Dia datang kepada saya. Saya takut menjadi orang kaya. Loh ojo Pak. Kami berdoa supaya diberkati Tuhan. Gak apa-apa diberkati Tuhan. Saya gak takut. Karena dia bilang kalau saya kaya raya saya takut melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saya juga takut ketika saya miskin. Karena ketika saya miskin saya mungkin akan menyangkal Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tolong doakan saya supaya saya hidup cukup. Saya guyon saudara, ya cukup untuk beli sawah, cukup untuk beli mobil. Enggak saudara, enggak. Cukup. Kekayaan menghimpit. Harus bagaimana saudara? 1 Timotius pasal 6 saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6. Terus harus bagaimana saudara? Ya. Satu Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar jangan mereka tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara diberkati Tuhan. Jangan merasa bahwa itu karena kerja keras saudara, karena kemampuan saudara, karena kekayaan itu adalah satu jerat. Yang kekayaan itu adalah salah satu menjadi penghimpit saudara. Karena dengan kekayaan banyak orang yang meninggalkan Tuhan, lupa sama Tuhan. Ya, karena pagi, siang, petang cari uang, saudara. Dikatakan di sini, saudara,
melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati, saudara. Ketika saya baca ini, wah saudara, Tuhan yang memberikan saudara kekayaan, ya, yang saudara nikmati hari-hari ini, yang saudara nikmati kemarin, itu Tuhan yang memberikan. Jangan berharap kepada kekayaan yang saudara bisa hilang, bisa berkurang. Tetapi kepada Allah di dalam kekayaannya yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya. Saat saudara menikmati sarapan pagi, saat saudara menikmati kopi, ya, itu Tuhan yang memberikan di dalam kekayaannya. Ya, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kekayaan yang diberikan Tuhan itu untuk kita nikmati, saudara. Ya, tapi apa saudara, kita nggak boleh berharap pada kekayaan, tapi berharap kepada Tuhan. Maka kita bisa menikmati berkat-berkat hasil kerja keras saudara. Kalau saudara berharap kepada Tuhan. Tapi saudara berharap kepada kekayaan saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kekayaan itu bersifat sementara. Bisa hilang, bisa berkurang. Kekayaan. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 20. Katakan, kumpulkan hartamu di surga, karena di surga tidak ada ngengat. Saudara, kumpulkan harta di surga. Ya. Bagaimana mengumpulkan harta di surga, saudara? Saudara berlomba-lomba untuk setia kepada Tuhan. Saudara berlomba-lomba untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudara berlomba-lomba untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara mengumpulkan harta di surga. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dari hasil pertama dari penghasilanmu, apa yang kau dapat ketika engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu? Apa yang kau dapat di dalam Amsal pasal yang ke-10? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu, ya, sampai meluap dengan air dan buah anggurnya. Ketika saudara memuliakan Tuhan yang menjadi bagian saudara, hidup berkelimpahan itu menjadi bagian saudara. Saudara tidak akan pernah berkekurangan. Ini janji Tuhan. Amsal 3 ayat 10. Sudahkah saudara memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan? Saudara, bagaimana saudara memuliakan Tuhan? Saudara lupa. Ya, saudara nggak percaya. Ya, pada firman Tuhan. Mana mungkin ini bisa terjadi? Ya. Saya berbicara kepada anak-anak muda, khususnya mereka yang mulai di dalam pekerjaan. Ya, suka nggak suka saya mau bilang, kalau kamu mau diberkati Tuhan, berkat itu datangnya dari Tuhan. Apa yang kamu terima, sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Jangan engkau melupakan Tuhan. Apa yang kau terima, di sana terselip miliknya Tuhan, yang harus kau kembalikan dengan kasih. Itu miliknya Tuhan yang harus dikembalikan. Belum memberi untuk Tuhan, hanya mengembalikan untuk Tuhan. Mau miliknya Tuhan aja gak mau kasih, mau kasih yang lainnya. Saya berbicara kepada anak-anak muda yang baru mereka bekerja. Supaya kenapa? Supaya mereka diberkati Tuhan. Saya mengajar dulu di sekolah minggu, gak tahu apakah sampai sekarang. Ya, sampai sekarang dulu saya melihat bahwa ada beberapa anak sekolah minggu yang belajar
melakukan firman Tuhan. Ya, belajar melakukan firman Tuhan. Dia belajar untuk apa saudara? Untuk mengelola berkat yang Tuhan telah percayakan. Kemarin Rebu saya beberapa hari Rebu yang lalu saya berbicara dan saya kutip dari seorang hamba Tuhan yang besar yang berbicara di depan jemaatnya. Salah satu kunci keluar dari kemiskinan, apa yang jadi haknya Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Kan itu tertulis di dalam firman Tuhan. Kekayaan membuat kita jauh dari Tuhan. Kekayaan menghimpit kita untuk kita menerima janji-janji Tuhan. Karena kekayaan, cinta uang, ya, gak ada habis-habisnya. Yang terakhir saudara, apa yang membuat kita terhimpit? Kenikmatan hidup. Hedon. Bahasa Yunani hedon, hedonisme. Gaya hidup yang berfokus pada kesenangan, kepuasan. Tujuan hidupnya hanya bersenang-senang. Kenikmatan hidup. Kita terjebak pada kenikmatan hidup, saudara. Kita terjebak di dalam keinginan hidup, kenikmatan hidup, keinginan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Keinginan daging, keinginan dunia ini bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Seringkali kita terjebak dalam kenikmatan hidup, saudara. Saya mau ngambil contoh nanti saudara ketawa. Ya. Apa kenikmatan hidup? Saudara punya kenikmatan hidup masing-masing, saudara. Di YouTube itu saudara, salah satu kenikmatan hidup adalah nyeruput kopi. Siapa pencinta kopi di sini, saudara? Ya, nyeruput kopi. Ya. Di YouTube ini saudara, nikmatnya hidup adalah nyeruput kopi. Ya. Tadi saya mau bikin kopi saudara. Waduh ini. Ya. Itu di YouTube katanya menikmati kenikmatan hidup. Dunia ini sedang lenyap. Apa keinginan dunia, keinginan daging? Galatia pasal yang kelima. Ya. Keinginan daging telah nyata. Perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Ya. Percabulan hawa nafsu dan sebagainya saudara. Dan itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bagaimana saudara menikmati kerajaan Allah? Padahal kerajaan Allah itu dijanjikan juga di bumi ini. Untuk saudara menikmati. Kenapa saudara gak bisa menikmati? Karena keinginan dunia, kenikmatan hidup menjerat hidup saudara. Apa kenikmatan hidup? Kenikmatan hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Hari Minggu kehendak Tuhan saudara beribadah, tapi karena keinginan daging saudara, ya kehendak saudara jalan-jalan, liburan, healing-healing, bertentangan saudara. Keinginan Tuhan itu saudara bertentangan dengan keinginan hidup dunia ini. Ya. Dan itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Terus bagaimana solusinya saudara? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 17 tadi dikatakan melakukan kehendak Allah. Titus pasal 2 ayat 12 dikatakan di sana bahwa kita harus hidup bijaksana, ya, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ya, Titus pasal 2 ayat yang ke-12.
Saudara harus beribadah dalam dunia sekarang ini. Supaya saudara tidak terhimpit oleh kenikmatan hidup. Ya. Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Saudara hari ini beribadah? Saudara hari ini beribadah? Ada yang gak beribadah hari ini? Ada yang gak beribadah? Ada saudara. Ya, ada yang gak beribadah hari ini meskipun ada di sini. Karena pikiran saudara ada di mana-mana, gak di sini. Ya. Bagaimana saudara bisa menikmati hidup? Kalau saudara hari ini dengan percaya saya beribadah hari ini. Saya meninggalkan keinginan duniawi, di luar sana keinginan duniawi. Hari Minggu healing-healing, hari Minggu ke mall. Ya, cangkruk mancing dan sebagainya. Ya. Tapi saudara memilih untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Dan akhirnya saudara, Tuhan ingin kita berbuah. Dan buah itu matang. Supaya buah itu bisa dinikmati. Ya. Gambar yang terakhir Mbak Lala. Slide yang terakhir. Nah ini, Tuhan ingin kita berbuah. Buah durian saudara. Ya. Tentu ya. Tuhan gak ingin melihat, tidak mengingin mencari, Tuhan tidak mencari daun. Tetapi buah yang dapat dinikmati dan dirasakan. Untuk dapat berbuah saudara. Untuk dapat berbuah saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Saudara dikatakan bahwa mendengar firman Tuhan. Menyambut dan menyimpan dalam hati yang baik. Maka berkat 160, 30 itu menjadi bagian saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Apakah saudara mau menerima berkat 160 dan 30 sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan mencatat bahwa benih yang jatuh di dalam tanah yang subur, yang tidak terikat, yang tidak terjerat, tidak terhimpit, berbuah menghasilkan 160 dan 30 kali ganda. Saudara tinggal milih berkat itu, berkat maksimal. Kami sebagai hamba Tuhan selalu mendoakan saudara mendapat berkat maksimal. Tapi kenapa saudara gak bisa menikmati berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu gak datang kepada diri saudara. Karena saudara masih terhimpit. Terhimpit tentang kekhawatiran. Terhimpit tentang kekayaan. Terhimpit oleh kenikmatan hidup. Tuhan hari ini datang untuk melepaskan saudara dari semak duri, godaan itu. Hari ini saudara yang memilih untuk diam di dalam hadirat Tuhan, saya mau katakan, kau memilih sesuatu yang benar. Kau memilih untuk lepas dari himpitan semak duri, godaan duniawi. Meskipun kau sekeliling mengalami kekhawatiran, mungkin seringkali kekayaan menghimpit hidupmu. Kenikmatan hidup membuatmu jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kau yang mau melepaskan itu. Ada Tuhan yang siap membantumu lepas dari himpitan itu. Berkat jadi bagian. Haleluya. Mari berdiri dalam hadirat Tuhan saudara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yes. Oh haleluya. Tanpa bekerja. Masihkah saudara khawatir? Masihkah saudara terhimpit oleh kekayaan dan kenikmatan? Hari ini kau yang datang kepada Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Perhatikan burung-burung di udara. Haleluya. Haleluya. Tanpa bekerja. Apalagi
Jadi Tuhan ingin saudara dan saya menikmati berkat itu. Tapi ada yang menghalangi. Hidup kita terhimpit oleh kekhawatiran. Hidup kita terhimpit oleh kekayaan. Hidup kita terhimpit oleh kenikmatan. Dan itu yang menjadi halangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan. Tuhan tahu. Oh haleluya. Katakan, perhatikan Yesus Tuhan hiasi. Saudara kalau jalan-jalan saudara lihat rumput di jalan itu begitu indahnya. Bukti bahwa Tuhan membuat saudara berharga. Buktinya Tuhan pelihara engkau. Tuhan cukupkan engkau sampai hari ini. Perhatikan burung-burung di udara. Mari responi firman Tuhan. Karena itu yang akan menentukan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup. Mari responi firman Tuhan dengan benar. Tuhan tahu saudara keadaanmu hari ini. Katakan saat kau perlu Tuhan tahu. Oh Yesus, saat percaya Tuhan bekerja. Oh haleluya. Karena nama Tuhan tahu. Saat haleluya. Saat bersyukur Tuhan. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja di antara kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Engkau tahu Tuhan, Engkau mengerti. Saat menangis haleluya. Yesus, tilik jemaatmu, tilik jemaatmu hari ini Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Haleluya saudara. Perlu Tuhan tahu. Haleluya Yesus. Saat percaya Tuhan bekerja. Ada berapa dari saudara Saat menangis yang hidupmu hari ini masih terhimpit? saat berdoa Tuhan Tuhan tahu. saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan Tuhan Yesus. tahu. Saat berdoa Mari, Tuhan dengar. engkau yang masih terikat, Saat percaya engkau yang ingin menerima berkat bekerja. 160 dan 30 kali lipat. Saat menangis Tuhan tahu. Mari dengan percaya engkau menghampiri hadirat Tuhan. Saat bersyukur Mari engkau yang masih punya beban berat di dalam hidupmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. dengar. Saat percaya Tuhan. Saat engkau percaya Tuhan bekerja, saat menangis dia tahu menangis berapa beratnya hidupmu. saat berdoa Tuhan dengar.
firman Tuhan katakan serahkanlah itu kepada Tuhan. Maka Dia akan mengerjakan segala sesuatu. Haleluya Yesus. Saat kau minta Tuhan, Yesus, Yesus, percaya Tuhan. Yesus, dirilah tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Dirilah tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Saat berdoa Tuhan, Haleluya. saat bersyukur Tuhan. Saat kau minta Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. percaya Nikmati Tuhan pagi hari ini. Nikmati kuasa Tuhan, nikmati. Mari nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. berdoa Tuhan dengan Tangan Tuhan, tangan Tuhan menggapaimu pagi hari ini. Tangan Tuhan menolongmu hari ini. Yesus, Tuhan. mau berdoa Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, Saat percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan berjanji. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, Tuhan berjanji. Dalam nama Yesus, lepaskan. saat kau perlu saat kau minta Tuhan. Haleluya, terima kuasa Tuhan, terima berkat Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Saat kau perlu Tuhan. Haleluya, terima kasih karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan. Terima kasih, terima kasih. Oh, Yesus, 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 Yesus. Saat Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujikan sekali lagi, kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengan saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita pujikan sekali lagi. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Suradi maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Saat kau tahu, Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Saat bersyukur, berkati. saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang ada di dalam surga yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di mana pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh menerima Tuhan berkat yang dari Engkau, ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang sudah sampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan.
Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, supaya di mana Tuhan, pada Tuhan pagi ini Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu kami yang datang ya Tuhan, Engkau yang berkata ya Tuhan melalui Tuhan, lidah mulut hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup ini tidak khawatir ya Tuhan, apa yang boleh kami makan minum setiap hari. Bahkan Tuhan, tidak khawatir oleh masa depan Tuhan. Setiap anak-anak kami, setiap cucu-cucu kami ya Tuhan, semuanya Tuhan firman-Mu yang sudah jelas gamblang ya Tuhan, yang sudah kami dengar ya Tuhan, yang sudah kami nikmati ya Tuhan, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, supaya meteraikan firman-Mu Tuhan, ada di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, menjadi kekuatan iman kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Hanya kebenaran firman-Mu yang boleh kami lakukan setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, berkati Tuhan ya Tuhan jemaat-Mu menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, berkati dalam setiap kebutuhan ya Tuhan mereka setiap hari ya saat ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan Tuhan memberikan persembahan yang kedua Tuhan ya Tuhan. Boleh kami Tuhan serahkan Tuhan yang menjadi harta milik kami Tuhan, kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk lagi. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua kepada petugas persembahan. Saya persilakan. Allah itu baik. Dia
Tuhan, pada siang hari ini kita diingatkan kita hidup dalam dunia yang penuh dengan permasalahan. Tapi firman Tuhan memberikan pesan kepada kita. Apa pesannya Bapak Ibu Saudara? Jangan khawatir ya, puji Tuhan. Biarlah pesan ini kita bawa sepanjang perjalanan kita dalam kita iring dan layani Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Rianto, persembahan Saudari Ica dan Grace, hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 16 ibadah di Gereja Tumapel. Jumat jam 18.30 ibadah kaum pria. Ibadah apa Bapak Ibu? Kaum pria ya. Hari Jumat jam 18.30. Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10, dilanjutkan jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum disertai dengan perjamuan suci. Hari Senin dan Selasa doa malam dimulai jam 18.30. Kemudian latihan kur untuk sebentar Bapak Ibu yang mengikuti kur. Persiapan untuk Natal tidak kalah penting karena minggu ini minggu terakhir bulan 11. Minggu pertama kita ngumpulkan apa Bapak Ibu? Celengan, puji Tuhan. Celengan itu untuk biaya, yaitu hari-hari besar, hari Natal dan Paskah. Jadi tolong sadar dan sadar untuk mengisi. Kenapa? Karena itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tolong besok minggu celengan sudah mulai dikumpulkan. Minggu pertama dan kedua tok, sebab hanya tinggal 2 minggu mungkin. Ya, jadi utawa hari Rabu Bapak Ibu bisa dibawa ya. Demikian. Kemudian untuk Natal sekolah minggu Bapak Ibu yang mengikuti di grup ya, yang ada grup sekolah minggu tuh Bapak Ibu buka, yaitu untuk berita-berita Natal sekolah minggu, yaitu yang ada di Gereja Sawahan Jombang. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Saya mohon nanti dengan kesediaannya untuk yaitu tinggal bagi Bapak Ibu yang yaitu grup kur, baik mungkin pemuda remaja, saya mohon karena waktu tinggal sebentar ya, waktu itu berjalan terus. Kemudian untuk pemasangan pohon terang saya serahkan bagi mereka kapan, karena minggu depan sudah tanggal masuk yaitu Desember. Ya puji Tuhan, saya ingatkan saja. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak yang tidak hadir, anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa juga untuk
perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita sembut semua, bangkit berdiri, kita pujikan Tuhan tak pernah janji. Langit biru, saya mohon dengan kasih Kristus, Ibu Putri Panggabean berdoa sebelum doa berkat. Tuhan Yesus Kristus yang duduk di dalam tahta Allah Bapa Kerajaan Surga. Tuhan, kami satu hati pada siang hari ini Tuhan untuk berdoa, berterima kasih, mengucap syukur bahwa sepanjang perjalanan ibadah kami hingga sampai akhirnya Tuhan, Engkau telah melawat dan menjamah setiap kami tanpa terlewat satu seorang pun. Terima kasih Tuhan, hingga pada penghujung doa ini Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah kami selama minggu sepekan ini Tuhan, baik itu doa malam, doa puasa, ibadah pertengahan minggu, kaum muda maupun kaum pria, juga doa pelayan Tuhan hingga tiba di hari Minggu Tuhan, kami akan berkumpul kembali di dalam ibadah sekolah minggu dan ibadah umum, semua di dalam penyertaan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, pelayan-pelayan yang ambil tugas bagian Tuhan, urapi lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dalam ibadah sepekan. Semua Tuhan jamah, Tuhan lawat sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan boleh nyata di setiap ibadah. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau menjamah, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan Kau angkat bebannya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah di setiap tempat mereka sekarang berada Tuhan, tetap melawat mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Kami berdoa dari pimpinan tertinggi presiden kami, wakil presiden, hingga jajaran-jajaran menterinya, kabinet-kabinetnya, bahkan Tuhan jajaran terendah, RT, RW, lurah, semua di dalam nama Tuhan Yesus adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga negara kami Tuhan boleh negara menjadi negara yang lebih maju, lebih takut lagi, lebih heran lagi. Nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam negara kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Angkat tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih, amin. Tuhan memberkati. Kami ucapkan selamat datang Ibu Nini ya, ada di sebelah sana baru kali ini untuk bergabung di tempat ini. Terima kasih buat kehadirannya. Kami yakin Tuhan sudah memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.